Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Melanjutkan pembahasan kita tentang aplikasi teori perkembangan. Maka di pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas perkembangan berdasarkan usia dan juga kaitannya dengan proses pembelajaran. Oke. Nah, yang pertama adalah kita akan membahas tentang perkembangan fisik. Apa aja sih kira-kira perkembangan fisik yang dialami oleh anak prasekolah dan juga anak TK? Nah, yang pertama, pada usia anak prasekolah dan TK, mereka akan memiliki aktivitas tubuh yang tinggi dan memiliki kontrol yang baik terhadap tubuhnya. Yang kedua, mereka menyukai kegiatan fisik seperti lari, lompat, menari, bernyanyi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, butuh waktu istirahat di siang hari. Jadi kenapa durasi belajar anak prasekolah dan juga taman kanak-kanak itu tidak sepanjang anak usia SD, karena mereka butuh waktu istirahat di siang hari. Ini aktivitas ringan sebelum melakukan aktivitas berat. Jadi untuk proses pembelajaran pada anak prasekolah dan juga TK itu biasanya diawali oleh aktivitas yang ringan terlebih dahulu. Contohnya seperti bermain, saling sapa dengan teman-temannya sebelum mereka melakukan aktivitas yang berat, dan juga mereka masih memerlukan tidur siang yang singkat. Lalu selanjutnya ada aktivitas motorik kasar, contohnya kayak naik turun tangga, berlari. Selanjutnya ada aktivitas motorik halus. Biasanya dalam pembelajaran guru akan menyuruh anak-anak untuk menyusun puzzle, menggambar menggunakan krayon yang agak besar. Itu adalah beberapa contoh dari aktivitas motorik halus dalam proses pembelajaran. Lalu selanjutnya menggunakan stimulus visual yang besar. Kenapa menggunakan stimulus visual yang besar? Karena anak pada usia prasekolah dan juga taman kanak-kanak itu masih kesulitan untuk memfokuskan diri pada objek yang kecil. Lalu yang terakhir, perkembangan fisiknya, mereka akan mengembangkan kecenderungan menggunakan tangan. Contohnya kanan atau kidal. Jadi biasanya anak-anak prasekolah itu masih menggunakan salah satu tangannya dan mulai memfokuskan apakah dia lebih dominan menggunakan tangan kanan atau menggunakan tangan kirinya. Lalu untuk perkembangan fisik anak sekolah dasar. Anak sekolah dasar ini akan dibagi dua, dari kelas 1 sampai kelas 3, umur 6 sampai 9 tahun. Kira-kira perkembangan fisiknya apa saja? Perkembangan fisik pada anak kelas 1 sampai kelas 3 itu ada 4. Yang pertama, mereka sama seperti anak prasekolah, mereka butuh waktu untuk istirahat. Mereka mulai mengembangkan motorik kasarnya, motorik halus, masih sulit menyesuaikan fokus antara objek yang dekat dengan yang jauh. Itu ciri-cirinya. Lalu, ciri-ciri yang kedua, aktivitas fisik yang tinggi biasanya akan mudah mengalami kecelakaan pada anak-anak usia 1 sampai kelas 3 ya, usia 6 sampai 9 tahun. Ini bisa sulit untuk diam dalam waktu yang lama, 20 menit sampai 60 menit. Mudah gelisah dan juga tidak tenang. Lalu ciri-ciri yang ketiga, lalu sebagai guru kita harus apa? Jadi kita itu harus banyak memberikan aktivitas yang menarik dan juga bervariasi, memberikan waktu jeda antara aktivitas dan juga memberikan kesempatan aktivitas fisik. Contohnya adalah dengan menyuruh anak untuk berjalan ke meja guru. Ayo silahkan tuliskan pendapat kalian di dalam kelas, atau silahkan tuliskan jawaban pada soal matematika tersebut di papan tulis. Lalu yang keempat,
lensa mata masih belum sempurna, jadi sulit untuk menyesuaikan fokus penglihatan. Jadi mereka akan mudah untuk mengalami kelelahan mata. Jadi kita sebagai guru adalah memberikan jeda dalam kegiatan membaca dan juga aktivitas lainnya. Nah, ini gangguan penglihatan yang biasa terjadi pada anak usia 1 sampai anak kelas 1 sampai kelas 3. Yang pertama itu ada strabismus. Strabismus itu adalah kerja otot mata yang tidak seimbang, dan juga amblyopia, berkurangnya penglihatan pada mata karena menggunakan mata yang tidak memadai atau penglihatan ganda. Nah, yang ini ada perkembangan fisik pada anak sekolah dasar, yang tadi kan kelas 1 sampai kelas 3, yang ini adalah kelas 4 sampai kelas 6, umur 9 sampai 12 tahun. Yang pertama adalah motorik halus, biasanya sudah berkembang dengan baik. Contohnya kayak aktivitas seni, kerajinan tangan, musik akan membantu mengembangkan keterampilan ini. Jadi disarankan pada anak kelas 4 dan kelas sampai dengan kelas 6 itu dibantu dengan pengembangan keterampilan. Contohnya kayak aktivitas seni, menggambar, kerajinan tangan, lalu belajar jenis-jenis musik tertentu seperti kulintang, piano, dan lain-lain. Lalu yang kedua, terdapat perbedaan pertumbuhan fisik antara anak laki-laki dan juga perempuan. Contohnya pada perempuan umur 11 tahun, pada laki-laki umur 13 tahun. Hal ini biasanya menjadi hal yang memalukan atau kikuk antara anak laki-laki dan juga perempuan saat melakukan aktivitas fisik. Nah, si guru tadi perlu ngapain? Si guru perlu menenangkan dan meyakinkan siswa, terutama anak yang laki-laki. Nah, di kelas 4 sampai kelas ini, menurut psikologi perkembangan adalah awal terjadinya pubertas. Jadi akan menimbulkan pertanyaan di antara para siswa mengenai perubahan yang mereka alami. Contohnya kayak, kenapa sih pada anak perempuan biasanya seperti kenapa payudaranya mulai membesar, di akhir kelas 6 kenapa dia sudah ada yang mulai menstruasi, dan lain-lain. Jadi yang perlu dilakukan sekolah atau guru adalah mempersiapkan informasi bagi siswa terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh mereka terkait dengan perubahan-perubahan yang mereka alami. Lalu perubahan fisik pada anak SMP. Yang pertama ada perubahan-perubahan saat pubertas akan sangat terlihat pada masa ini. Jadi hal ini akan mempengaruhi terhadap interaksi sosial mereka, bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan lawan jenisnya maupun sesama jenis. Contohnya kayak mereka merasa aneh dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada fisik mereka. Lalu juga ada yang untuk anak perempuan itu akan cenderung malu, ya, karena beberapa perubahan fisik tersebut. Lalu yang kedua, perbedaan kecepatan kematangan akan terjadi dan itu akan mempengaruhi kondisi siswa. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, biasanya anak perempuan yang menurut psikologi perkembangan, anak perempuan itu akan cenderung matang lebih cepat, serta anak laki-laki yang lambat dalam kematangan. Lalu yang terakhir untuk anak SMA. Untuk anak SMA, perkembangan fisiknya adalah keinginan untuk berinteraksi dengan lawan jenis terus meningkat. Nah, ini sudah mulai masuk masa-masa pubertas yang sesungguhnya ya. Dan ini dapat mempengaruhi dorongan seksual. Kemungkinan untuk melakukan hubungan seksual yang tidak aman itu sangat tinggi pada usia anak-anak SMA. Nah, yang perlu dilakukan oleh sekolah atau guru adalah melakukan penanaman nilai-nilai yang berhubungan dengan seksualitas. Yang kedua, sex education, dan guru BK atau wali kelas yang menyediakan waktunya untuk dapat diajak berkonsultasi. Oke, setelah perkembangan fisik,
Hal kedua yang harus diketahui oleh guru adalah terkait dengan perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial ini sama akan kita bahas dari usia preschool sampai dengan SMA. Yang pertama ada anak prasekolah dan juga taman kanak-kanak. Apa sih perkembangan sosial yang terjadi? Biasanya hal ini terkait dengan kegiatan bermain. Anak pada usia prasekolah itu kegiatan bermainnya bersifat spontan, tidak terorganisasi. Lalu yang kedua, mereka sangat memungkinkan untuk bertengkar dengan temannya, tapi cepat memaafkan dan cepat lupa. Biasanya anak kecil memang memiliki kecenderungan tersebut, dan bedanya pada orang dewasa adalah saat mereka bertengkar, maka keputusan untuk memaafkan dan juga dimaafkan itu akan berlangsung lama. Lalu selanjutnya, meniru peran sosial sesuai dengan jenis kelaminnya, contohnya dari sosmed, dari TV, dari orang tua, dan juga dari guru. Nah, yang penting untuk dilakukan adalah mulai mengembangkan keinginan si anak perempuan tadi untuk berprestasi dan keterampilan bagi anak laki-laki untuk lebih responsif secara emosional. Jadi pendekatan untuk anak laki-laki dan juga anak perempuan itu berbeda ya secara teoritis. Nah, ini perkembangan sosial pada anak SD. Mereka sudah punya teman dekat dan juga punya musuh ya di usia-usia kelas 1 sampai kelas 3. Lalu yang terakhir, mulai bermain dalam kelompok dengan aturan. Kalau tadi anak preschool, cara bermainnya masih tidak terorganisasi atau spontan, tapi kalau sudah masuk ke sekolah dasar, mereka akan mulai bermain dalam kelompok dengan aturan-aturan tertentu. Nah, ini bisa bertemu anak dengan jenis aturan yang berbeda, dan biasanya akan menimbulkan beberapa konflik seperti bertengkar, dan juga jarang bisa menyelesaikan masalah-masalah atau perbedaannya. Lalu di sekolah dasar yang kedua, kelas 4 sampai kelas 6, teman sebaya mulai memberikan pengaruh sosial yang besar pada anak. Ini lebih dibandingkan orang dewasa. Lalu mulai muncul pengaruh tren yang sangat besar. Ini juga pengaruh tren akan dipengaruhi atau berkorelasi erat dengan penggunaan sosial media, gadget, dan juga circle yang berada di sekitar anak. Contohnya kayak orang tua, guru, dan juga teman-temannya. Lalu selanjutnya, mereka mulai berusaha mencari perhatian teman yang sangat besar, dan ini bisa mengganggu proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, sebaiknya yang dilakukan oleh guru adalah mengabaikan perilaku seperti ini dan juga berikan hukuman jika diperlukan. Lalu, ciri positif pada perkembangan sosial kelas 4 sampai kelas 6 ini mulai meningkatnya kepekaan terhadap perasaan orang lain. Jadi mereka mulai belajar empati. Walaupun memang pengaruh sosialnya besar, mereka masih bisa memahami bahwa mereka bisa menyinggung orang lain dan juga bisa berempati. Lalu perkembangan sosial pada kelas SMP atau fase SMP itu, di sini teman sebaya masih memiliki pengaruh besar pada masa kini, pada masa-masa SMP. Nah, siswa bisa didorong untuk memikirkan perilakunya serta memperkirakan konsekuensinya. Jadi yang perlu dilakukan oleh guru adalah memberikan penjelasan tentang perilaku yang tidak boleh dikerjakan, lalu jika mereka mengerjakan maka mereka akan memiliki konsekuensi-konsekuensi tertentu. Yang ketiga, pada fase SMP mereka mulai memiliki minat untuk terlibat dalam kegiatan organisasi sekolah. Contohnya kayak OSIS ya. Selanjutnya, kita sebagai guru seharusnya
mulai mendorong siswa-siswa kita untuk mengungkapkan pendapatnya, baik di dalam masalah moral maupun di dalam masalah politik. Namun, biasanya kendala yang dihadapi oleh anak-anak fase SMP itu adalah mereka akan kesulitan untuk mengungkapkan pendapat yang berbeda dari teman-teman yang lainnya. Karena balik lagi bahwa teman sebaya masih memiliki pengaruh besar pada masa ini. Lalu yang terakhir, sangat memperhatikan pandangan orang lain terhadap dirinya ataupun penerimaan orang lain. Hal ini biasanya lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lalu yang terakhir ini masuk fase SMA. Jadi perkembangan sosial di SMA itu karena mereka sudah memasuki gerbang pubertas, maka pengaruh teman masih sangat penting, sangat besar dalam perilaku sehari-hari mereka. Namun, di sini orang tua dan juga guru masih memiliki peranan penting dalam keputusan yang sifatnya jangka panjang, kayak sekolah, setelah sekolah nantinya akan berkuliah ataukah akan bekerja, dan juga pemilihan jurusan-jurusan di perguruan tinggi. Biasanya orang tua dan guru memiliki andil yang penting di fase-fase SMA. Selanjutnya, pada fase SMA, anak-anak mulai bersikap dewasa, mulai menghargai pendapat yang diberikan oleh orang tua. Dan yang terakhir, pertemanan yang lebih erat dan lebih mendalam dibina saat ini dibandingkan masa-masa sebelumnya. Contohnya saat anak SMA mulai memiliki sahabat, memiliki geng, memiliki komunitas, itu biasanya akan lebih erat daripada fase SMA. Lalu yang ketiga yang akan coba kita bahas adalah perkembangan emosi. Nah, secara umum perkembangan emosi pada anak prasekolah dan taman kanak-kanak ini yang pertama adalah mereka mulai mampu mengekspresikan emosi dengan terbuka, baik di dalam bentuk verbal maupun secara fisik. Nah, kita tugasnya adalah mendorong bagaimana anak untuk lebih mampu mengekspresikan emosi secara verbal dibandingkan secara fisik. Contohnya saat marah, anak-anak dianjurkan untuk harus bilang, saya marah nih karena kamu misalkan pinjam mainan saya nggak bilang gitu. Biasanya kalau emosi negatif diekspresikan secara fisik itu anak-anak bisa memukul, cemberut, dan lain-lain. Makanya guru didorong untuk mendorong anak untuk lebih mengekspresikan emosi tersebut secara verbal. Lalu yang kedua, mereka mulai cemburu pada fase-fase prasekolah dan juga taman kanak-kanak. Misalkan gurunya lebih perhatian kepada si Ani daripada si Adi, gitu ya. Lalu yang terakhir, luapan emosi biasanya sebentar dan cepat dilupakan. Itu adalah ciri-ciri yang sering kita lihat pada anak-anak. Mereka sering bertengkar, memukul, tapi beberapa menit setelah itu mereka akan lupa dan bermain kembali. Ini selanjutnya pada sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 3. Yang pertama, mereka memiliki kecenderungan untuk menyenangkan guru, seperti contohnya kayak butuh pujian, terus bisa kecil hati jika tidak diperhatikan atau dikritik oleh teman atau gurunya. Lalu selanjutnya, anak-anak pada usia ini cenderung sulit menerima kegagalan. Jadi membuat situasi di mana semua anak itu bisa berhasil. Makanya ada beberapa sekolah yang di usia sekolah dasar itu tidak ada ujiannya. Ya, jadi sifatnya hanya review atau evaluasi ringan terkait dengan proses pembelajaran yang sudah mereka lalui selama 1 semester. Lalu yang terakhir, sulit untuk menempatkan diri pada posisi orang lain dan tidak sensitif. Nah, ini solusinya adalah butuh perhatian dari si guru tersebut. Lalu selanjutnya untuk kelas 4 sampai kelas 6,
Ini merupakan fase atau masa yang sulit bagi anak. Biasanya akan muncul konflik antara perilaku yang diharapkan oleh teman dan juga orang tua. Apa yang harus dilakukan? Hal yang paling penting adalah komunikasi harus tetap terbuka dan juga aturan-aturan dasar yang harus diterapkan. Itu harus dikomunikasikan dengan baik kepada anak. Lalu yang terakhir, harus menyadari apa yang sedang tren saat ini dan memahami mengapa hal tersebut penting bagi siswa. Jadi, jika ada tren-tren tertentu yang memang itu dapat memberikan dampak positif, maka itu harus dijelaskan secara detail. Tapi jika ada tren yang memang memiliki dampak yang negatif, maka juga harus dijelaskan. Dan jika siswa melakukannya, kira-kira konsekuensinya apa aja sih? Lalu untuk anak SMP, seiring dengan bertambahnya usia, kenaikan kelas, dan banyaknya perubahan yang terjadi seperti pubertas, mereka mulai memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang identitas diri serta kemampuan kognitif mereka. Nah, masa ini disebut dengan masa transisi. Nah, umumnya terjadi depresi dan juga moody pada anak fase SMP karena mereka hanya fokus pada apa yang dirasakan dan tidak memperhatikan pelajaran. Ini yang perlu diperhatikan oleh guru ya. Selanjutnya bisa terjadi penyalahgunaan obat-obatan yang diawali oleh proses coba-coba. Contohnya dari pengaruh teman, bisa juga karena faktor penghargaan terhadap dirinya rendah dan juga tidak memiliki nilai-nilai yang kuat. Nah, peran guru ataupun konselor di sekolah adalah untuk memberikan informasi mengenai dampak penggunaan obat-obatan terhadap diri dan juga lingkungannya. Lalu di fase SMA, ini akan terjadi permasalahan emosional yang utama, seperti contohnya depresi. Depresi ini banyak faktornya ya, menangis, merajuk, dan juga pikiran-pikiran yang mengarah kepada bunuh diri karena permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya. Nah, remaja bisa mencoba melakukan usaha bunuh diri ya, teman-teman. Nah, gejala yang pertama adalah gagal dalam menyelesaikan masalah, itu yang pertama. Lalu kedua, bisa karena hubungan sosial yang berantakan, entah itu dengan teman, orang tua, maupun juga guru. Lalu yang ketiga, memberikan barang kepunyaan dan memberitahukan kepada orang lain keinginan untuk bunuh diri. Ini yang disebut dengan masuk dalam kategori depresi berat. Lalu pada fase SMA ini sering muncul ya kenakalan remaja. Seringkali adalah remaja yang motivasi berprestasinya rendah dan juga keluarga yang tidak harmonis. Itu bisa menjadi beberapa faktor kenapa remaja mengalami kenakalan. Hal ini tidak ada dorongan dari keluarga atau teman. Jika si remaja tadi ini nakal dan tidak mendapatkan dorongan, tidak mendapatkan motivasi dari keluarga atau teman, maka kemungkinan untuk putus sekolah ini bisa terjadi ya. Ini hal-hal yang harus dihindari oleh pihak sekolah maupun guru. Lalu yang terakhir, perkembangan kognitif. Jadi perkembangan kognitif pada anak preschool dan juga taman kanak-kanak. Secara kognitif mereka mulai senang berbicara. Hal ini dapat digunakan dalam kegiatan berbagi dan juga bercerita. Makanya simulasi-simulasi yang diharapkan adalah bagaimana caranya mereka berbagi pengalaman mereka, mulai menceritakan kisah-kisah liburan mereka. Itu salah satu contohnya. Hal ini juga untuk mengembangkan imajinasi pada anak preschool dan juga anak TK. Salah satu ciri perkembangan kognitif yang terakhir adalah kemampuan memusatkan perhatian rendah ya pada anak PAUD, preschool dan juga TK. Lalu untuk sekolah dasar kelas 1 sampai dengan kelas 3 sama, mereka mulai senang bercerita. Hal ini sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan mendengarkan
dan mereka biasanya mulai senang belajar. Jadi diharapkan guru-guru mensimulasi atau merangsang anak-anak mereka untuk banyak bercerita dan juga berbagi. Lalu pada sekolah dasar di kelas 4 sampai kelas 6, ini mulai tampak ada pengaruh gender dalam kemampuan seorang anak, walaupun memang nantinya akan cenderung sama ya. Biasanya pada anak perempuan, dia akan senang membaca, mengeja, dan juga berhitung. Nah, pada anak laki-laki, penalaran matematikanya dan juga masalah yang berhubungan dengan kemampuan berprestasi ruang itu cenderung lebih tinggi daripada anak perempuan. Lalu selanjutnya, prestasi perempuan biasanya akan lebih besar prestasi laki-laki daripada perempuan ya. Daya ingat dan kemampuan memusatkan perhatian juga semakin baik di usia sekolah dasar. Lalu daya ingin tahu intelektual yang besar. Lalu yang terakhir, terkadang mengalami kegagalan karena menetapkan standar yang tinggi pada diri sendiri. Lalu di fase SMP, kemampuan berpikir formal mulai semakin baik. Contohnya seperti berpikir abstrak, berpikir kritis, dan juga melakukan penyelesaian masalah. Yang kedua, mampu melihat faktor situasi dari sebuah masalah moral. Lalu yang terakhir, kurikulum sekolah harus disesuaikan dengan perkembangan kognitif siswa. Di sini, guru perlu menekankan pada pertanyaan mengapa dan juga bagaimana. Jadi di sekolah itu kita tidak hanya ditekankan untuk banyak melakukan hafalan ya, termasuk pada pembelajaran sejarah. Silahkan untuk menggunakan metode-metode lain yang sesuai dengan kemampuan kognitif siswa SMP. Lalu yang terakhir, fase SMA. Di sini kembali menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir abstrak dan juga penyelesaian masalah. Jadi sama seperti SMP tadi, menekankan pada metode diskusi dibandingkan ceramah, lalu berupaya untuk mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dan juga kreativitas. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah perkembangan bahasa. Nah, perkembangan kemampuan bahasa berhubungan dengan perkembangan kemampuan kognitif. Jadi seiring dengan bertambahnya usia, maka kemampuan kognitif dan juga bahasa anak itu seharusnya lebih berkembang ya. Aspek perkembangan bahasa yang penting yang berhubungan dengan proses pembelajaran antara lain adalah berpikir, berbicara, membaca, dan juga menulis. Yang pertama, masa bayi atau infansi. Jadi di awal itu mereka akan menangis dan juga cuing ya, membunyikan huruf hidup. Lalu selanjutnya mulai babbling, contohnya kayak ga-ga-ga, go-go-go, ba-ba-ba. Lalu di usia 6 sampai 9 bulan mereka mulai memahami kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya di usia 9 sampai 12 bulan mulai memahami instruksi, ayo salim, ayo dadah, dan lain-lain. Lalu di usia 10 sampai 15 bulan mulai mengucapkan kata pertama. Contohnya kalau dalam bahasa Inggris kayak dadah, kitty, bye-bye. Ini yang disebut dengan hipotesis holofrase, yaitu menggunakan satu kata untuk mengutarakan satu kalimat lengkap. Di usia 18 sampai 24 bulan mulai mengucapkan dua kata, contohnya mama num, yang artinya adalah mama saya mau minum. Ini akan mengarah kepada telegraphic speech, menggunakan kata-kata yang pendek dan tertentu untuk berkomunikasi seperti saat bermain telegram. Yang perlu ditekankan adalah kepekaan orang tua dalam melihat perkembangan bahasa anak. Jadi sudah sesuai nggak dengan usianya atau tidak. Jika memang
anak terindikasi mengalami speech delay, maka perlu terapi lanjutan oleh profesional. Nah, ini untuk masa anak awal 3-6 tahun. Anak mulai bisa menggunakan aturan dalam berbahasa walaupun belum sempurna. Contohnya kayak penjahat pakai pistol, ibu bawa coklat. Jadi masih subjek, predikat, dan juga objek. Mereka mulai memperbaiki tata bahasa anak. Kayak contohnya, ibu membawa coklat. Biasanya kan anak hanya menyebut, ibu bawa coklat. Gitu. Jadi tugas kita adalah bagaimana caranya memperbaiki tata bahasa tersebut. Lalu selanjutnya, penggunaan kata dan makna kata yang dikuasai anak semakin bertambah. Jadi seiring dengan bertambahnya usia, maka percakapan yang dilakukan oleh anak itu akan semakin banyak. Kalau menurut teorinya Vygotsky, faktor sosial atau faktor lingkungan kita itu akan mempengaruhi perkembangan pengetahuan anak. Contohnya ya perkembangan bahasa. Jadi kita diharapkan untuk banyak mengajak anak berdiskusi, berbicara, dan juga mengajak anak belajar untuk melihat makna dari suatu cerita yang kita sampaikan. Lalu selanjutnya, pada masa anak pertengahan dan juga anak akhir, 6-12 bulan, pola berpikir tentang bahasa menjadi lebih analitis. Contohnya, kalau anak preschool bilang, anjing itu pasti menggonggong, warnanya hitam. Tapi kalau saat kita bertanya kepada anak SD, ternyata anjing itu masuk ke dalam kategori hewan. Jadi ini perbedaannya ya. Lalu selanjutnya menggunakan kata pembanding, biasanya lebih pendek, lebih panjang. Selanjutnya ada kegiatan membaca, bagaimana cara mengajar membaca yang efektif, bagaimana membantu anak memahami bacaan, dan yang terakhir, bagaimana membantu anak mengutarakan pendapat dan pikirannya secara lisan maupun tertulis. Ini yang perlu dilakukan oleh guru-guru di sekolah. Nah, ini ada tugas, teman-teman. Tugas untuk pertemuan ketiga, silahkan untuk mengaplikasikan teori Vygotsky dan juga Piaget di dalam kelas. Silahkan nanti dikumpulkan di pertemuan keempat. Bisa dalam bentuk Microsoft Word. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita yang keempat.